Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah atas rahmat yang selalu dilimpahkan kepada kita semua. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eva Susanti, NIM 1238232295. Saya Prodi BKPI, salah satu mahasiswi Universitas Tai Al-Kifayah Pekanbaru, Riau. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Qiraatul Quran dari dosen pengampu Ibu Haryuni Haryati MPD. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tajwid dalam membaca surah Al-Ikhlas. Adapun bunyi surahnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam surah Al-Ikhlas pada ayat pertama itu terdapat dua tajwid atau hukum bacaan. Yang pertama itu pada kata Allah. Hukum tajwidnya yaitu tafhim. Karena lam jalalah yang berharokat fathah, cara membacanya itu ditebalkan seperti ini. Allah. Kemudian tajwid yang kedua pada kata ahad. Hukum bacaannya qalqalah kubro, karena ada dal yang diwakaf pada akhir kalimat. Cara membacanya itu dipantulkan keras seperti ini. Ahad. Kemudian pada ayat yang kedua terdapat tiga tajwid. Yang pertama itu pada kata Allah. Hukum tajwidnya tafhim, karena lam jalalah yang berharokat fathah. Cara membacanya itu ditebalkan seperti ini. Allah. Kemudian tajwid yang kedua pada kata as-somad. Ini hukum bacaannya alif lam syamsiyah, karena ada alif lam yang bertemu dengan shot bertasdid. Cara membacanya itu langsung dimasukkan ke dalam shot seperti ini. Aso. Kemudian yang ketiga, hukum tajwidnya qalqalah kubro, karena ada dal yang diwakaf pada akhir kata. Cara membacanya itu dipantulkan keras seperti ini. As-somad. Kemudian pada ayat ketiga terdapat 4 tajwid. Yang pertama pada kata lam yalid. Ini pada kata lam terdapat hukum bacaan izhar syafawi, karena ada huruf mim sukun bertemu dengan ya. Cara membacanya itu jelas seperti ini. Lam yalid. Kemudian tajwid yang kedua pada kata yalid, itu hukum bacaannya qalqalah kubro, karena ada dal sukun di akhir kata. Cara membacanya itu dipantulkan keras seperti ini. Yalid. Kemudian tajwid yang ketiga pada kata walam yalid,
Terdapat hukum tajwid izhar syafawi. Karena mim sukun bertemu dengan ya, cara membacanya itu jelas seperti ini. Walam. Kemudian yang keempat itu hukum bacaannya qalqalah kubro. Karena ada dal tanwin yang diwakaf, karena ada dal yang diwakaf pada akhir kalimat. Cara membacanya itu dipantulkan keras seperti ini. Walam yalid. Kemudian pada ayat keempat terdapat hukum bacaan izhar syafawi. Karena di sini ada mim sukun bertemu dengan ya. Cara membacanya itu jelas seperti ini. Walam yakun. Kemudian pada kata yakullah, yakullahu, hukum bacaannya itu idgham bila gunah. Karena ada nun sukun bertemu dengan lam bertasydid. Cara membacanya itu dimasukkan ke dalam huruf lam seperti ini. Yakullahu, dan tidak berdengung. Kemudian pada kata kufuan itu hukum tajwidnya izhar. Karena ada tanwin yang bertemu dengan alif. Cara membacanya itu jelas seperti ini. Kufuan. Kemudian lagi pada kata ahad, ini hukum tajwidnya qalqalah kubro. Karena ada dal yang diwakaf pada akhir kata. Cara membacanya itu dipantulkan keras seperti ini. Ahad. Nah, dari penjelasan mengenai hukum tajwid dalam surah Al-Ikhlas ini dapat disimpulkan bahwa dalam membaca Al-Quran itu tajwid sangat diperlukan dan kita semua diwajibkan untuk mempelajarinya. Gunanya untuk memperindah bacaan dan menempatkan maknanya. Kemudian adapun isi kandungan daripada surah Al-Ikhlas ini yaitu mengesahkan Allah semata. Kita diperintahkan untuk hanya menyembah kepada Allah semata. Baiklah, dalam video kali ini mungkin cukup sekian mengenai tajwid yang dapat saya jelaskan. Tentunya saya tidak terlepas dari segala kesalahan dan kekurangan. Mohon kritik dan saran semua. Terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.